Ya, saya mulai. Hari ini kita masuk ke basis bilangan bulat. Jadi basis 10 itu biasanya disebut sebagai basis desimal. Nah, ini bilangan yang kita kenal gitu ya biasanya. Kemudian angka yang digunakan pada basis 10 itu adalah 0, 1, 2, sampai 9. Kemudian kita akan belajar nanti basis 2, basis 4, basis 8, dan basis 16. Itu merupakan basis-basis yang sering biasanya digunakan gitu ya. Jadi basis 2 dikenal sebagai biner atau bits, kemudian basis 4 dikenal sebagai quarter, basis 8 dikenal sebagai oktal, dan basis 16 disebut sebagai heksadesimal. Nah, di sini untuk basis 2 atau bilangan biner digunakan lambang dasarnya adalah angka 0 dan 1. Kemudian untuk basis 4 di sini lambang dasarnya adalah angka 0, 1, 2, sampai 3. Kemudian basis 8 lambang dasar basisnya angka 0 sampai 7, kemudian basis 16 di sini. Nah, 16 itu kalau Anda perhatikan yang di sini gitu ya, bilangan dasarnya adalah 0, 1, 2, 9. Nah, jadi setelah 9 itu bukan 10 gitu ya. Jadi 10 itu tidak ada, jadi yang setelah 9 kita ganti dengan abjad. Jadi nanti 10 itu sama dengan A, 11B, 12C, dan seterusnya gitu ya. Karena ini 16 berarti dari 0 sampai 9, kemudian abjadnya dari A sampai F. Nah, sebenarnya kita bisa saja membuat suatu basis yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin merubah menjadi basis 5. Kalau basis 5 kan berarti lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kalau Anda ingin membentuk basis 20, berarti misalnya di sini lambang dasarnya adalah 0, 1, 2, sampai 9, kemudian A, B, C, sampai F, tambah lagi gitu ya, 4 di sini ya. Tambah lagi berarti G, H, I, J gitu ya, sampai J. Nah, secara umum jika kita membuat suatu basis B, maka nanti bilangan bulat positifnya, nah ini bulat positifnya hanya 9 ya, sampai 9 ya. Jadi nanti lambangnya adalah 0, 1, 2, sampai B-1. Nanti kalau misalnya lebih dari itu, ya Anda ganti dengan abjad. Kemudian ada teorema di sini, misalkan saya punya B suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1, maka setiap bilangan bulat positif N dapat saya tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Ya, jadi N itu sama dengan AK dikali B pangkat K ditambah AK-1 kali B pangkat K-1 sampai nanti di sini A0, sebenarnya ini A0 kali B pangkat 0 gitu ya. Nah, dalam hal ini K-nya adalah suatu bilangan bulat tak negatif, kemudian AJ-nya adalah suatu bilangan bulat dengan AJ-nya antara 0 sampai B-1, kemudian J-nya ini berjalan dari 0 sampai K, dan B-nya adalah suatu basis. Jadi kalau kita punya bilangan bulat N, kita ingin tuliskan dalam bentuk basis B, kita kan punya tadi dapat menyatakan sebagai berikut ya. Nanti untuk menuliskannya kita cukup menuliskan koefisien-koefisiennya saja. Jadi ada di sini ada AK, AK-1, AK-2 sampai A0 gitu ya. Nanti kita tuliskan di sini AK, AK-1, AK-2 sampai A0. Nah, B-nya ini nyatakan basisnya gitu ya, basis B. Nah, mungkin ini ada contoh. Bilangan 5375 ingin kita tuliskan dalam basis 10. Nah, sebenarnya ini basis 10 basis yang biasa kita kenal gitu ya. Jadi 5375 itu bisa saya jabarkan 5000 tambah 300 tambah 70 tambah 5. Nah, di sini kita buat 5000 itu adalah 5 kali 1000. Jadi kita buat nanti ininya yang 10, kelipatan dari 10 ya. Nanti 300 ya 3 kali 100, 70 itu 7 kali 10, dan seterusnya. Di sini 5 itu bisa kita tulis 5 kali 10 pangkat 0 gitu ya. Nah, yang 1000 kita tuliskan jadi 10 pangkat 3, yang 100-nya 10 pangkat 2, kemudian 10 pangkat 1. Ini kan 5 kali 1, sebenarnya 1 itu adalah 10 pangkat 0.
Nah, karena di sini sudah bentuknya seperti ini, menurut teorema yang tadi, berarti kita bisa menuliskan dalam bentuk basis, yaitu koefisien-koefisiennya. Koefisiennya adalah 5, 3, 7, 5. Nah, kalau kita lihat memang tetap seperti ini gitu ya. Nah, mungkin lebih jelasnya, ini ada contoh lagi. Saya ingin merubah bilangan 116 dalam desimal itu ya, misalnya dalam basis 10, kita rubah menjadi bilangan berbasis 2 dan basis 8. Langkahnya adalah di sini. Pertama kita ingin membentuk ini menjadi basis 2 ya, basis 2 dulu. Jadi 116 itu kita tuliskan 2 dikalikan 58. Nah, 58-nya ini kita jabarkan lagi. 58 itu adalah 2 kali 29. Kemudian kita jabarkan seperti ini. Ini 2-nya kita keluarkan jadi 2 pangkat 2 dikalikan. Nah, 29 ini jabarkan lagi. 29 itu adalah 2 kali 14 tambah 1. Terus gitu ya, kalau masih bisa difaktorkan dengan 2, jadi Anda teruskan faktorkan dengan 2 gitu ya. Sampai nanti terakhir di sini Anda lihat sudah tidak ada, berarti kalau kita jabarkan jadi seperti ini. 2 pangkat 6 kali 1 tambah 2 pangkat 5 kali 1 tambah 2 pangkat 4 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kali 1. Kemudian kita susun, karena ini kan ada lompat ya, 2 pangkat 4 terus 2 pangkat 3-nya tidak ada, 2 pangkat 1-nya tidak ada, sampai 2 pangkat 0 juga tidak ada. Kemudian kita tuliskan tadi 2 pangkat 3 kali 0, kita ini kan menambahkan ini, walaupun nilainya ini 0 gitu ya, tapi kita perlu tuliskan karena nanti kita ingin menuliskan suatu koefisiennya dari pangkat-pangkat tersebut. Nah, dari sini kita sudah membuat dari pangkat yang tertinggi 2 pangkat 6 sampai 2 pangkat 0. Setelah ini baru kita tuliskan dia dalam bentuk basisnya, berarti yang ini ya, yang ini saja, koefisiennya kita tuliskan. Jadi kalau 116 kita rubah ke dalam basis 2 adalah 1110100 gitu ya. Jadinya seperti ini dalam basis 2. Kemudian kalau kita ingin merubah dalam basis 8, ya tekniknya sama. Jadi 116 itu Anda tuliskan 8 dikalikan sesuatu gitu ya, berapa gitu ya. Nanti Anda cari. Nanti yang di sini, yang kotak ini Anda jabarkan lagi, faktorkan 8 kali berapa gitu ya. Dan seterusnya nanti sampai terakhir Anda bentuk nanti 8 pangkat K kali A pangkat K, AAK sorry, ditambahkan 8 pangkat K min 1, ini AK min 1 sampai, misalnya ini 8 pangkat 0 kali A0 gitu ya, di 8 pangkat 0 kali A0, sampai seperti ini. Nanti kalau sudah Anda jabarkan seperti ini, Anda tinggal menuliskan koefisiennya saja gitu ya. Koefisiennya nanti tinggal Anda tuliskan. Itu ya, jadi basisnya gitu. Oke. Saya lanjutkan. Kemudian kalau kita ingin merubah bilangan berbasis B, misalkan ada bilangan N gitu ya, berbasis B, saya mau ubah menjadi basis B aksen. Nah, ini caranya atau tekniknya adalah kita merubah dulu yang tadinya bilangan bulat N berbasis B, kita ubah menjadi basis 10. Dengan caranya kita tuliskan sebagai berikut ini gitu ya. Kita tuliskan jadi NB itu sama dengan AK kali B pangkat K tambah AK min 1 B pangkat K min 1 sampai nanti tambah A0 B pangkat 0 di sini sebenarnya ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah merubahnya ke dalam basis 10, kemudian kita rubah sekarang dari basis 10-nya itu ke dalam berbasis B aksen. Nah, Anda perhatikan awalnya kan ini NB gitu ya. Setelah kita rubah menjadi basis 10, saya punya N10, basis 10. Kemudian kita gunakan untuk merubah menjadi basis B aksen. Nah, ini seperti yang kemarin tekniknya pakai algoritma Euclidean gitu ya. Anda tuliskan nanti ini N10 itu jadi B aksen kali Q0 tambah A0. Kemudian Q0-nya Anda jabarkan lagi. Kalau dia masih memuat yang basis B aksennya gitu ya, Anda jabarkan lagi sampai nanti setelah ini sampai
terbentuk seperti yang tadi gitu ya. Nanti kemudian Anda tinggal menuliskan dalam koefisien-koefisiennya saja. Sehingga sudah berubah menjadi basis yang B aksen. Nah, ini udah contoh. Misalkan saya punya bilangan 312 atau 312 dalam basis 6, ingin saya rubah menjadi ke dalam basis 2. Nah, di sini tekniknya tadi adalah kita merubah dulu ke dalam basis 10 gitu ya. Maka 312 ini Anda tinggal menginikan saja. Ini berarti kan 2 kali 6 pangkat 0 gitu ya dari belakangnya. Yang satu ini 1 kali 6 pangkat 1. Kemudian yang ini adalah 3 kali 6 pangkat 2 gitu ya. Kemudian dari sini kita jabarkan. 6 pangkat 2 itu adalah 36, 6 pangkat 1, 6, 6 pangkat 0, 1. Sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 116. Nah, ini udah 116 ini udah basis 10 gitu ya. Nah, sekarang kita rubah 116 basis 10 Anda rubah menjadi basis 2. Nah, ini kan tekniknya seperti yang tadi ya. Yang contoh ini saya sudah menghitung. Nah, ini 116 dalam basis 2 itu adalah 110, 01, 00. Jadi Anda tinggal menuliskan gitu ya, yang sini. Kemudian ini berikutnya adalah tabel konversi dari basis bilangan. Nah, ini ini baru 1 sampai 16 saja gitu yang saya tuliskan. Nanti untuk yang lebihnya Anda bisa mengerjakan sendiri. Atau sekarang kalau saya lihat di sini ya, Anda lihat basis 10 dari 1 sampai 16. Dalam basis 2-nya 1 itu adalah 1, kemudian 2 itu adalah 10, 3 itu adalah 11. Jadi Anda ingat, jadi penulisannya sebenarnya kan yang 3 ini adalah 3 itu kalau kita tuliskan ini kan jadi 2 pangkat 1 kali 1 gitu ya, ditambah 2 pangkat 0 kali 1. Jadi yang ininya kita koefisiennya adalah 1, maka dituliskan. Kemudian 4 juga sama, 4 itu adalah berarti kan 4 itu adalah 2 pangkat 2 kali 1 tambah 2 pangkat 1 kali 0 ditambah 2 pangkat 0 kali 0 ya, maka jadinya 1, 0, 0 dan seterusnya gitu ya untuk sampai yang 16. Kemudian yang basis 4 ini juga sama, basis 4 kalau 1, 2, 3 masih sama gitu, tapi pas di 4 adalah 1, 0 ya, basis 4 dalam angka desimal 4 dalam basis 4 berarti kan saya bisa tulis 4 pangkat 1 kali 1 ditambah 4 pangkat 0 kali 0 gitu ya. Jadi adalah 1, 0. 1, 0. Makanya 4 itu adalah 1, 0. Nah, yang 5 adalah 4 kali 1 pangkat 1 tambah 4 kali 4 pangkat 0 kali 1 gitu ya. Makanya di sini 1, 1 dan seterusnya. Yang basis 8 juga sama. Anda lihat 1 sampai 7 ini masih sama, tapi pas di 8 1, 0. Karena 8 itu bisa dituliskan 8 pangkat 1 kali 1 tambah 8 pangkat 0 kali 0 gitu ya. Jadi 1, 0. Kemudian yang basis 16. Basis 16 tadi kan katanya setelah 9 itu adalah 10 itu jadi A gitu ya. 11B dan seterusnya. Nah, ini untuk yang 16. 16 itu ya seperti tadi lagi. Jadi 16 itu nanti sama dengan 16 pangkat 1 kali 1 ditambah 16 pangkat 0 kali 0 gitu ya. Maka hasilnya adalah 1, 0. Kemudian nanti kalau misalnya disuruh bilangan desimal 20 dalam basis 16 berapa? Berarti 20 itu berarti 16 dikali pangkat 1
kali 1 ditambah berapa nih? 16 pangkat 0 kali 4 gitu ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah untuk 20 adalah 14. Ya, seperti itu. Nah, kemudian biasanya juga nanti kita untuk menuliskan bilangan basis itu ya, ada biasanya 4 digit, ada lagi 8 digit gitu ya. Jadi nanti tinggal menambahkan saja kalau misalnya Anda ingin menuliskan dalam 4 digit. Contohnya yang basis 2 ini gitu ya. Berarti kalau misalnya 1 sampai 7 kan ini kan cuma 3 digit ya. Ada yang 1, 2 dan 3 sampai 3. Jadi ini tinggal Anda tambahkan saja gitu ya. Jadi kalau mau 4 digit berarti 1 itu adalah 0001 ya. Yang ini 0010. Kemudian ini 0010 dan seterusnya gitu ya. Depannya Anda tambahkan 0. Nanti kalau 8 digit tinggal tambahkan lagi depannya lagi. Gitu ya. Ke sini depannya tambahkan 0. Oke, ini ada latihan. Nanti Anda latihan kerjakan. Di sini yang pertama 25.400 gitu ya, atau 25400 dalam basis 6 Anda rubah menjadi basis 4 dan basis 8. Kemudian konversikan, yang kedua ini konversikan basis 2 ini ke dalam bilangan desimal. Ini ada komanya gitu ya. Kalau komanya berarti bagaimana? Ya ini kan tinggal ini aja, ini juga sama ya. 1, berarti ini kan 1 kali 2 pangkat 0 gitu ya. Yang terakhir kan pangkat 0, berarti karena ini desimal atau bilangan pecahan gitu ya. Jadi yang ini adalah 1 kali 2 pangkat min 1 ditambahkan, jadi ini terus tambahkan ya, ini enggak saya tuliskan depannya, ini tinggal Anda tambahin. Yang ininya berarti 0 kali 2 pangkat min 2 ditambahkan 1 kali 2 pangkat min 3 gitu ya, ditambahkan 0 kali 2 pangkat min 4. 1, 0, 1, 0, satu lagi 1 ya, tambah 1 kali 2 pangkat min 5. Nah, nanti Anda konversikan jadi berapa ya. Kemudian di sini ada bilangan desimal 0,492. Gimana caranya? Nanti saya jelaskan gitu ya. Saya ini kan. Kemudian yang ini juga yang nomor 4 ini 834850 dalam basis 16 gitu ya. Kemudian yang kelima, tentukan lambang bilangan diberikan misalnya 3, D, E, 4 dalam basis 16 ya. Nanti Anda tuliskan dalam basis 10 jadi apa gitu ya. Itu latihannya. Kemudian saya langsung masuk dulu ke sini sedikit ke operasi pada basis, tapi basis 2 dulu yang kita bahas gitu ya. Nanti yang 4 dan lainnya kita bahas di hari Kamis. Nah, di sini hanya penjumlahan dan perkalian dan pengurangan mungkin nanti ya, operasi yang kita gunakan. Jadi ada operasinya penjumlahan basis, perkalian basis, nanti pengurangan basis. Nah, untuk yang basis 2 ini saya membuat tabel gitu ya. Jadi karena untuk yang operasi penjumlahan kita kan di basis 2 itu hanya angka 0 dan 1. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Kenapa nih nggak tulis angka 2? Kita ingat lagi, basis 2. Jadi 2 itu kan tadi dalam basis biner itu adalah 2 pangkat 1 kali 1 ditambah 2 pangkat 0 kali 0 gitu ya. Makanya di sini jadinya nanti kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 yang 2 itu berubah jadi 1, 0 gitu ya. Nah, untuk yang operasi perkalian ini perkaliannya seperti biasa 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Nah, dari sini nanti kita bisa menjumlahkan dengan menggunakan kayak gini ya. Saya menjumlahkan dengan menyusun ke bawah. Jadi contohnya di sini saya ingin menjumlahkan 3 ditambah 6. 3
3 tambah 6 itu kan kita tahu 9 hasilnya ya, ini 9. Tapi kita menggunakan di sini binernya. Jadi 3 kalau dalam basis 2 itu adalah kan 11 gitu ya. Ini saya menambahkan 0 di sini karena nanti yang 6 itu adalah 3 digit kan. Jadi yang 3 itu adalah 011, kemudian yang 6 itu adalah 110. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini tekniknya sama seperti kita menjumlahkan biasa. Jadi 1 kali 0, 1. Nah, ini 1 tambah 1 kan 2. 2 itu tadi kita tahu dalam basis 2 itu ditulisnya adalah 1, 0. Jadi kita tuliskan yang satuannya gitu ya. 0, kemudian kita simpan 1 di sini. Kemudian 1 ditambah 0 ditambah 1. Itu kan 2. 2 itu adalah 1, 0. Jadi kita tuliskan 0. Di sini simpan 1, kita turunkan. Jadi hasilnya adalah 1001. Nah, kita cek benar nggak ya 1001 ini merupakan bilangan biner dari 9. Jadi ini kan berarti 1 dikali 2 pangkat berapa kita hitung? 0, 1, 2, 3 gitu ya. Berarti ini ditambahkan 0 kali 2 pangkat 2, ditambahkan 0 kali 2 pangkat 1, ditambahkan 1 kali 2 pangkat 0. Jadi hasilnya di sini kalau kita hitung ini 8, ini 0, 0, ini 1 gitu ya. Jadi 8 tambah 1, 9. Oh, benar gitu ya. Berarti yang kita jumlahkan ini hasilnya benar. Kemudian ada contoh lagi, kita menjumlahkan 9 dengan 15. 9 itu kalau dalam binernya adalah 1, 0, 0, 1. Kemudian 15 itu dalam binernya adalah 1, 1, 1, 1. Kita jumlahkan ya. 1 tambah 1, 2. 2 itu adalah 0, di sini simpan 1. 1 tambah 0 tambah 1, 2. 2 itu adalah 1, 0, 0 kita simpan lagi di sini 1. 1 tambah 0 tambah 1, 2, 0, 1. Simpan 1 di sini. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 3 itu dalam basis biner adalah 1, 1 gitu ya. 1, sini simpan 1. Nah, turunkan hasilnya 1. Ya, jadi hasilnya adalah 11000. Ini kalau Anda cek berarti ini adalah 1 kali 2 pangkat 4 gitu ya. Ditambahkan 1 kali 2 pangkat 3. Ditambahkan 0 kali 2 pangkat 2. Ditambahkan 0 kali 2 pangkat 1. Ditambahkan 0 kali 2 pangkat 0. Ya, jadi hasilnya adalah 11000 ya. Ini basis 2. Kemudian ini untuk yang basis 4 ini sama tapi nanti saja kita lewatkan dulu. Nah, ini ada contoh dan ini contoh-contoh ini Anda inikan saja di latihan ya, nanti Anda kerjakan. Tapi khususnya di sini Anda mengerjakan dalam basis 2 dulu gitu ya. Jadi 41 basis 2 ditambah 25 berapa? Kemudian 41 tambah 25,5 dalam basis 2 berapa? Kemudian kita kalikan 41 kali 12 kalau basis 2 berapa? Nah, nanti perkaliannya ini teknik perkaliannya sama gitu ya dengan perkalian seperti biasa. Jadi misalnya contohnya di sini tadi saya punya, nah ini 3 kali 6 gitu ya. Jadi kalau misal saya ingin 3 kali 6, 011, saya ingin menuliskan 3 kali 6 dalam basis biner, berarti kan 3 itu adalah 011. Kemudian tadi 6 itu adalah 110 gitu ya. 6 itu 110. Kemudian kalau Anda kalikan, ini seperti biasa 0 kali 1, 0, 0 kali 1, 0. Ini juga 0, kemudian 1 kali 1, 1, ini 1, 0, 1, 1, 0. Nah, nanti tinggal jumlahkan gitu ya. Ini 0, 1, ini 2, jadi 0, simpan 1. Ini 2, 0, simpan 1, jadinya 1. Ya, jadi kalau kita hitung,
ini adalah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah ini 0 saya lewat ya, terus gede 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambahkan 1 kali 2 pangkat 1 ditambahkan 0 kali 2 pangkat 0 itu ya. Ini kan 16 tambah 2 18, itu benar jadi 18 gitu ya. Ini teknik perkaliannya sama. Oke, ini latihannya juga, tapi untuk yang khusus yang ini nanti dulu ya. Ini kan hasilnya negatif, ini yang negatif ini nanti caranya berbeda dengan yang tadi, jadi Anda kerjakan ADE gitu ya. Tapi sebelumnya yang terutama Anda kerjakan yang ini dulu ya, yang latihan pada slide 55.